Mulai ya. Mulai silakan disiapkan dulu. Siap berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, yang selalu kita lakukan, seperti yang dulu kita lakukan, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dirijen, seperti biasa, siapa? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, baik, terima kasih. Boleh duduk kembali, silakan. KM mana KM? KM-nya siapa? Belakang siapa yang tidak hadir hari ini? Absensi. Andin. Andin kenapa? Sakit. Udah berapa hari? Baru sekarang. Emang mau nambah lagi? Jangan ya. Terus siapa lagi tadi? Sipa kenapa? Panas. Nah, berarti musim ya. Sekarang lagi musim hujan ya. Musim hujan, panas dan sebagainya. Kalian juga harus hati-hati dengan cuaca pada saat ini. Mudah-mudahan yang sakit hari ini diberikan kesembuhan. Besok atau hari Senin sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasanya lagi. Teks narasi sejarah. Tentang bahasa Indonesia ada yang disebut dengan teks narasi sejarah. Kalau pembelajaran yang lalu yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang teks narasi tentang sejarah, di mana ada nanti kalian akan melihat sebuah teks tentang sejarah. Ini silakan kalian baca, silakan kalian perhatikan, silakan kalian pahami isi dari teks yang disampaikan ini. Ini. Bacanya senyap seperti biasa ya. Yang ada di sini. Jadi pembelajaran hari ini kalian nanti
harus menjawab beberapa pertanyaan dan memahami isi dari teks tersebut. KM, Bapak minta bantuan KM, bagikan ini seperti biasa. KM bagikan sebelah sana. Nah, Bapak minta tolong bagikan, silakan ya. Dibaca kembali teksnya. Jawabannya di bawah. Ada di kolom di bawah jawabannya. Ada kan? Ya. Di mana di dalam teks ini mengisahkan atau menceritakan tentang sejarah bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan itu banyak. Ya, ada sejarah kebangsaan seperti tentang bendera ini, kemudian ada sejarah tentang proklamasi, dan juga ada sejarah tentang kerajaan. Di Indonesia itu banyak kerajaan ya. Mungkin kalian pernah dengar tentang kerajaan Majapahit. Ya, pernah ya? Nah, ini. Nah, di dalam teks ini yang harus kalian lakukan adalah memahami keseluruhan isi teks. Sama halnya dengan pembelajaran yang awal. Di sini ada gambar, siapa ini? Ibu Fatmawati itu siapa? Yang menjahit bendera merah putih. Yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati ini adalah lukisan yang sedang menjahitnya. Beliau adalah istri dari Soekarno. Ini pengibarannya pada saat proklamasi kemerdekaan. Ini di sini digambarkan ketika proklamasi kemerdekaan pada pengibaran bendera merah putih. Setelah proklamasi tersebut, maka bendera merah putih dikibarkan. Nah, yang harus kalian pahami adalah, yang harus saat ini kalian pelajari adalah tentang memahami sejarah bangsa Indonesia. Nih. Dari hasil yang ini, nah tadi ada beberapa pertanyaan nih di sini, ya kan? Peristiwa apa yang diceritakan dalam teks narasi sejarah ini? Kemudian di mana bendera pusaka disimpan saat ini? Monumen Nasional. Karena bendera pusaka pada saat ini sudah pudar dan rapuh, sudah tidak digunakan lagi. Ya. Kemudian nomor 6, bagaimana peristiwa pengibaran bendera pusaka merah putih? Yaitu dengan mana tadi? Dikibarkan pada saat bendera pusaka tersebut terus dikibarkan pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, di Istana Merdeka tahun 1968. Nah, itu kalian pada saat ini belajar tentang 5W1H bahasa Inggris yang sudah. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti pada pertanyaan yang ada di sini. Ya, sampai dengan teks yang berbeda. Nanti Bapak kasih. Ya. Tentang teks proklamasi, ada juga di situ tentang menggunakan komik ya. Nah, itu sengaja Bapak buat menggunakan komik. Silakan dikerjakan. Ya, nanti itu pokoknya nanti. Di situ ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Disesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Paham? Paham? Baik. Kalau ada yang kurang paham, silahkan boleh ditanyakan.
Teks narasi teks narasi sejarah. Silakan dibaca. Nih yang tidak pernah belajar sejarah saat ini Bapak rasa harus jadi ngerti. Ayo, silakan. Boleh nama-nama yang tadi saling berkelompok, yang tadi udah dipisah-pisah? Kan 5-5 tadi ya? Enggak, ngumpul aja dulu. Silakan. Satu meja, 2 meja boleh lah. Diangkat, jangan didorong mejanya. Kalaupun tidak ada pertanyaan dari teman kalian, di dalam sini pertanyaannya jangan ditulis lagi. Cukup jawabannya saja. Kalau di sini pertanyaannya kan udah ada di depan. Ya. Oh, kalian membuat pertanyaan ya. Berarti kalian membuat yang ini membuat pertanyaan dulu. Ya. Membuat pertanyaan tentang ya. Boleh. Halo, di LKPD 1 kalian membuat soal, kemudian kalian juga yang membuat jawaban sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, dan bagai, atau yang disebut dengan adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adik Simba. Dah? Kalian membuat pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri. Yang kelompok tentang apa? Proklamasi ya. Kemudian yang kelompok satu lagi, yang gambar komik, kalian menjawab pertanyaan saja ya. Mana? Yang komik. Menjawab pertanyaannya aja kan? Soalnya udah ada? Oh, ada soalnya. Udah paham? Ya, silakan. Jangan bercanda terus, ya. Mana? Isinya di belakang. Misalkan begini. Yang di sini menulis pertanyaan. Yang lainnya menulis jawaban dari pertanyaan yang ada. Jadi di dalam kertas ini jangan satu. Misalkan kalau nggak cukup ya. Kalau tidak cukup membuat pertanyaan, kemudian jawabannya tidak cukup, berarti jawabannya ada di kertas yang lain. Kalau cukup seperti ini nggak apa-apa. Oke, bisa ya tulisannya lebih kecil nggak apa-apa bisa. Ya, ngerti? Siap. Ya, kamu yang bikin jawaban apa, kamu yang dibikin pertanyaan bagaimana. Tuh. Kenapa? Oke, di sini ada pertanyaan. Jawabannya ditulis di kolom ini. Berarti kalau yang peristiwa apa berarti peristiwa apa berarti jawabnya di kolom apa. Terus siapa berarti di mana? Yang mana? Ini. Terus yang nomor 3 di manakah? Mana? Ini. Yang keempat? Kapan? Terus mengapa? Mana? Ini ya. Tulis jawabannya di sini. Pertanyaannya ini. Jawabannya di sini. Contoh, ini ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Nih, pertanyaan nomor 1, jawabannya simpen di mana? Nomor 2, mana? Mana? Nomor 2 apa pertanyaannya? Siapa, di mana jawabannya? Ya, nomor 3, mana? Di mana? Di sini ya. Nomor 4, kapan? Ini. Nomor 5, udah ngerti? Sip. Ayo. Iya. Pertanyaannya menggunakan tanda tanya. Dipisah dong. Nah, nanti kalau nulis ini pertanyaan dulu, baru jawabannya di bawahnya. Ya. Gitu. Udah. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan. Tapi nanti harus sama ya. Satu orang itu harus sama jawabannya isinya. Jadi jangan ini di mana, tapi beda. Karena kalian satu
kelompok. Oke, nanti tinggal salin. Itu ya, bagi tugas nanti saling-salin. Ya, silakan. Yang sana sudah paham? Sudah paham? Menyelesaikan LKPD-nya udah paham? Cara menyelesaikannya? Siap. Lanjut. Bacanya jangan terlalu halo, bacanya dibiasakan tidak keluar suara supaya lebih berkonsentrasi. Ya, silakan. Jawabannya di sini, Sam. Ya. Sini di kolom. Teksnya, judul teksnya. Judul teks mana? Ya. Satu orang. Yang lain dengarkan. Perhatikan dulu. Halo. Ayo, yang lain tolong diperhatikan dulu. Berbalik dulu. Sudah, yang lainnya sudah perhatikan. Yuk, sini. Ya, judulnya. Serangan Jepang ke pangkalan udara Amerika dan dampaknya bagi Indonesia. Ya. Pertanyaannya. Dah. Dilipat. Pertanyaannya satu orang yang keras suaranya. Yo. Ayo. Iya, nomor satu. Apa yang terjadi antara Amerika dan Jepang? Apa? Jawabannya kamu? Perang Dunia Kedua, salah satu kejadian penting dalam perang ini adalah saat Jepang menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor. Ya. Terus yang nomor dua, bagian siapa? Satu orang. Ya, sana, yang sana. Ya. Siapa yang diuntungkan dalam perang antara Amerika Serikat dengan Jepang? Siapa? Jawaban kamu? Indonesia yang diuntungkan. Kemudian nomor tiga siapa? Bertiga mana? Di manakah bom atom dijatuhkan? Di Nagasaki, Jepang. Di ya, Nagasaki. Jawabannya. Terus Kapan Jepang menyerang pada sekutu? menyerah pada sekutu. 16 Agustus tahun 1945. Kapan? 16 Agustus tahun 1945. Ya, 16 Agustus 1945. Terus apa lagi? Nomor Mengapa Amerika Serikat sangat marah terhadap Jepang? karena jawaban kamu yang jawab sendiri. Kamu yang jawab sendiri. Jepang menyerang pangkalan udara Amerika Serikat. Ya, karena Jepang menyerang pangkalan udara Amerika Serikat. Terus nomor terakhir. 6. Siapa? Bagaimana bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya? Dengan cara bekerjasama dengan Amerika Serikat. itu? Baik. Demikian penampilan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Baik, kelompok 1 boleh duduk. Kelompok ini silakan. Apa yang dimaksud teks proklamasi? Kamu yang jawab. Teks proklamasi adalah teks yang dibuat oleh I.R. Soekarno untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Berdua. Ya. Lanjut. Nomor 3. Jawabannya Ibu Fatma. Yang lain dengarkan. Sebagian kotanya sudah hancur. Lagi. Kapan tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Ya. Nagasaki? Jawabannya? Pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya. Di mana teks proklamasi ditulis? Jawab di rumah Laksamana Meida. Itu ya, ya. Udah? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok mana? Ayo. Teksnya tentang Yuk, jangan numpuk atuh, geser kamunya, geser. Jangan numpuk itu. Ayo. Baca kamu dulu, jangan nyender, biasakan. Baca kamu dulu. Iya, pertanyaan ininya.
Nah, nomor 1. Jawab pertanyaannya apa nih? Jawabannya. Ya. Peristiwa apa yang terjadi antara Amerika dan Jepang? Peristiwa apa yang terjadi? Apa perang dunia kedua? Perang dunia kedua. Yang kedua, jawab nomor 2. Baca. Siapa yang diuntungkan dalam perang antara Amerika dengan Jepang? Siapa yang diuntungkan? Indonesia. Nomor 3. Kamu, Mapai. Iya, kamu nomor 3. Pertanyaannya. Jawabannya apa? Di manakah? Belum. Yang udah, yang mana? Berempat udah? Berlima, ayo silakan. Mengapa? Karena ya. Masih ada yang sudah? Apa? Yuk, jawab. Pertanyaan. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Ya, jawaban kamu? Penting. Oke. 2. Dah? Oleh Insinyur Soekarno. Nomor 3. Udah? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Tanggal 17 Agustus 1945. Ya, lanjut. Ya. Berapa? Ya, kamu. Atas nama bangsa Indo. Baik, boleh duduk. Silakan, tepuk tangan. Ya. Ya, demikian penyelesaian yang sudah kalian lakukan, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia. Ada jawaban yang salahkah atau kurang tepatkah? Silakan. Yang mana tadi? Cung. Mau menanggapi kelompok berapa? Ada nggak tadi? Boleh, nggak apa-apa, sok. Ya, sok, boleh nggak apa-apa. Ya, acungkan dulu tangannya. Acungkan tangannya. Iya, ayo. Ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang kelompok yang lainnya? Ayo, boleh nggak apa-apa. Sok, jangan. Ya, apa? Kurang tentang jawabannya. Baik, 1. Ada lagi? Ya, apa? Yang apa tapi malah apakah? Apa tapi malah jawabannya apa? Apakah? Ya. Terus? Ada lagi jawaban yang kurang tepat mungkin? Yang mengapanya belum. Yang mengapanya belum terselesaikan? Belum? Ya, belum. Baik. Ya, itu ada beberapa perbaikan, ada beberapa koreksi dari yang lain, dari kelompok yang lain. Nanti kalian perbaiki ya. Nah, itu yang tentang proklamasi kemerdekaan atau tentang itu. Tentang sejarah. Jadi, tahu siapa yang menjahit? Terus rumah siapa yang dipakai? Siapa? Tadashi Maeda. Kemudian mengapa bisa terjadi perang dunia kedua? Nah, ya. Jadi dengan memahami teks sejarah yang pada akhirnya kalian tahu sejarah bangsa Indonesia. Ya, dari pembelajaran hari ini, dari beberapa soal yang ada, apakah kalian sudah merasa puas? Belum? Atau puas? Atau belum? Belum. Baik. Kalau belum atau sudah, mana yang tadi ya? Nah. Udah ya? Jadi sejarah. 1 lagi. Bentar.
Nah, penduduk Jepang Indonesia ini ada, ya, sudah terbaca ya. Baik. Sekarang dalam posisi duduk yang sama dari teks yang ada, bagikan biar lebih cepat. Bagikan biar lebih cepat. Secara individu kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam teks ini. Ini udah? Ya. Duduk lagi, kembali ke tempatnya dengan rapi. Sini. Oke. Iya, yang tadi, nah yang tadi kumpulin bareng-bareng. Bentar Pak, cari namaan. Tuh, kan. Ini yang ini, sini. Bedakan. Sehat. Sini jawabannya. Udah, selesai? Mana udah? Oh iya, yang tadi. Yang ini. Oh, ini kan, udah kan? Yang sudah selesai boleh dirapihkan. Udah? Oh, yang ini proklamasi ya. Nih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu terlebih dahulu. Kemudian kita bertemu lagi di episode yang akan datang, di pertemuan yang akan datang masih tentang bahasa Indonesia. Dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa puas? Dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian menambah tentang wawasan sejarah? Tambah ya? Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bacakan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah siap semua? KM, silahkan dipimpin doa. Siap, rapi. Siap, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh langsung keluar, boleh langsung pulang. Terima kasih atas pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, silakan. Ya, hati ya. Terima kasih.